Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa lewat program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati menerima lawatan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, oleh karena belas kasih dan anugerah-Mu memungkinkan program rehat dan doa malam ini boleh berjalan sampai saat ini. Kami rindu mendengar sapaan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami memahami sapaan firman-Mu ini. Tuhan pun melayakkan kami semua, mentahirkan dan menguduskan kami untuk boleh menyampaikan sapaan firman-Mu ini dalam bingkai kehendak-Mu sendiri. Kami telah sedia Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang mengenal Tuhannya. Dia menyatakan Tuhan sebagai Allahku. Dia mengerti penderitaan dan penghinaan yang dijalani Kristus baginya. Dan sekarang gilirannya mengikuti teladan Tuhannya. Itulah sebabnya ketika ia dipenjara, ia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi. Ada hal yang menarik di sini, bahwa dalam keadaan terpenjara, ketika seluruh ruang geraknya terbatas, Paulus tetap mengucap syukur. Bahkan dikatakan ia masih bisa bersuka cita dalam sengsaranya. Ayat 3 dan 4. Paulus bersuka cita dan bersyukur karena pelayanan pemberitaan Injil yang dia tinggalkan di luar penjara justru mengalami perkembangan dan menghasilkan sebuah jemaat yang terus bertumbuh dan setia dalam pemberitaan Injil. Ibarat seorang anak yang ditinggal terpisah dari orang tuanya di saat belum bisa apa-apa, justru tumbuh mandiri, penuh tanggung jawab. Paulus sadar betul bahwa itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya dalam pemberitaan Injil, akan tetapi karena Kristus telah memulai pekerjaan yang baik di antara jemaat di Filipi. Kristus Yesus yang telah melalui jalan salib itulah yang menjadi sumber sukacita. Dalam kondisi sekarang ini, saudara, ketika sebagai anak bangsa kita setia menjalani social distancing guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Injil tetap diberitakan. Satu pintu gedung gereja tertutup. Ratusan, bahkan ribuan dan jutaan mimbar-mimbar terbuka di rumah-rumah jemaat. Amin.
kami di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus, kembali kami menaikkan pada syukur dan pujian kami kepadamu, oleh karena belas kasih dan anugerah-Mu tak henti-hentinya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini, kami percaya itu karena belas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Kendati dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tetapi kami tahu bahwa sukacita dalam pemberitaan Injil-Mu akan terus terbangun. Ketika mimbar-mimbar di rumah-rumah tangga boleh terbuka untuk pemberitaan pelayanan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Berkatilah, lawatlah jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka, di lokasi-lokasi pekerjaan yang masih harus ada di lokasi dan di mana saja. Kiranya mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini mungkin kesulitan dalam soal ekonomi karena tidak punya pekerjaan yang tetap lagi. Kami berdoa Tuhan, Engkau tetap menguatkan mereka dengan cara-Mu sendiri, mempercukupkan kebutuhan mereka selama proses ini berlangsung. Kiranya mereka terus dikuatkan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sementara dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah mereka, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang harus diisolasi karena COVID-19. Kami berdoa dan memohon lawatan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Oh Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa untuk anak cucu kami yang harus belajar dari rumah. Tuhan tetap memberkati mereka juga. Para saudara-saudara kami yang juga harus bekerja dari rumah, kiranya hikmat-Mu tetap Tuhan nyatakan dalam melalui proses ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka, ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk para lansia, Tuhan kiranya peliharakan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terus kami menopang dalam doa akan pemerintah bangsa dan negara ini, terlebih khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya hikmat-Mu tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam setiap pengambilan kebijakan, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati mereka yang memberi diri di dalam berbagai bentuk guna mengatasi pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini. Baik para relawan, baik para medis, bahkan kami semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kiranya Tuhan memampukan kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, ketika malam telah tiba, kami akan beristirahat. Kami memohon Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami, agar supaya esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dalam kekuatan ibadah, bahwa Tuhan terus beserta dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Meskipun saya susah menderita saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau Yesus, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah rehat dan doa malam Gereja Peraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.